Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriela Amelia Ninggolan dengan NPM 230105106. Di sini saya akan saya dari program studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mengisi e-form SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah komputer pajak. Saya di sini mendapat tugas atau soal dengan wajib pajak badan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah seluruh badan usaha di Indonesia yang wajib membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan seperti PT, firma, dan CV. Mereka melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam sistem self-assessment, terutama pajak penghasilan dan pajak PPN. Jenis-jenis pajak penghasilan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan itu ada PPh pasal 22, pajak atas penyerahan barang tertentu, PPh pasal 23, atas penghasilan bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya, PPh pasal 25 untuk angsuran pajak bulanan, dan PPh pasal 26, pajak atas penghasilan dari luar negeri atau wajib pajak luar negeri. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama itu mengunduh e-formnya dari DJP online, lalu diisi melalui aplikasi Adobe Acrobat. Di sini ada beberapa tambahan dokumen yang harus disiapkan seperti laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, CALK, arus kas, dan lain-lain. Ada rekonsiliasi fiskalnya yang perlu disiapkan, daftar penyusutan fiskalnya, bukti pemotongan untuk PPh 22, 23, 24, 25, dan 26, laporan audit jika ada, dan surat kuasa atau NPWP jika ditangani oleh kuasa. Nah, di sini saya akan mengisi mengisi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak untuk tahun 2021. Nah, di sini ada soal untuk PT Karya Abadi yang didirikan tahun 2015. Di sini ada data-datanya, di sini dijelaskan data-datanya. Datanya di sini dijelaskan. Ada laporan laba rugi dan informasi yang harus kita jelaskan nanti kita isi di situ. Nah, kita isi dari yang pertama. Di sini lampiran khusus 1A. Nah, di sini nih mengisi jenis atau daftar penyusutan fiskal. Dari soal itu terdapat 5 daftar aktiva. Yang pertama ada mesin pabrik. Ini jenis hartanya harta berwujud dalam kelompok 2. Bulan perolehannya Januari 2015 dengan harga perolehan 500 juta. Nilai sisa buku awal fiskalnya 125 juta. Metode penyusutannya garis lurus, fiskal juga garis lurus, penyusutan fiskalnya 62.500. Karena dia mesin pabrik ini kelompok 2 dan itu umur ekonomisnya 8 tahun. Jadi 2015 ke 2021 itu sudah 6 tahun. Jadi sisa nilai buku fiskalnya ini 2 tahun lagi kan, dari sisa 2 tahun lagi, dari 8 tahun dikurangi 6 tahun. Nah, untuk penyusutan fiskal tahunannya ini 62.500 dari 500 juta harga perolehan dibagi umur ekonomisnya 8 tahun, dapatlah 62.500. Nah, untuk sisa yang tadinya itu ditaruh di nilai sisa buku fiskal awal tahun. 2 tahun tadi dikali 62.500, jadilah 125 juta. Lalu selanjutnya itu untuk kendaraan, harta berwujud kelompok 2 juga. Nah, dia di sini ada perbedaan. Di sini dia dibeli di 2015 tapi di Desember tanggal 31 dengan harga perolehan 400 juta. Jadi karena dia kelompok 2 sama 8 tahun juga, 400 dibagi 8 tahun. Itu jadinya per tahunnya 50 juta di sini penyusutan fiskal awal tahunan per tahun. Nah, di sini untuk nilai sisanya ini yang berbeda. Kenapa? Karena 2015 saya mengasumsikan bahwa penyusutannya itu dimulai 2016, di mana kendaraan tersebut sudah mulai digunakan karena berdasarkan peraturan Undang-Undang PPh
di sini dijelaskan ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah diperbaharui di Nomor 7 Tahun 2021 HPP. Di sini, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Jadi kendaraannya itu mulai menghasilkan itu dihitung penyusutannya. Nah, karena 31 Desember 2015 itu satu hari lagi untuk tahun 2015, jadi saya asumsikan penyusutan dimulai di 2016. Jadi 2016 ke tahun 2021 itu sudah berlangsung 5 tahun. Karena tadi umur ekonomisnya 8 tahun, 8 tahun dikurangi 5 tahun penyusutannya, jadi ada sisa penyusutannya 3 tahun. 3 tahun dikali 50 juta ini jadi 150 juta untuk nilai sisa buku fiskal awal tahunnya. Lalu untuk komputer itu kelompok 1, jadinya dia hanya 4 tahun saja. 2017 ke 2021 itu sudah tahun kelima. Jadi maka dari itu nilai sisa buku fiskal awal tahun dan penyusutan tahunannya itu nol karena di 2021 itu sudah habis umur ekonomisnya itu udah tahun kelima gitu. Nah, selanjutnya ada kelompok 2, harta berwujud inventaris, dibeli di 1 Januari 2015. Perhitungannya sama seperti mesin pabrik. 200 juta dibagi 8, itu ditaruh di penyusutan fiskal awal tahun 25 juta. Lalu karena dia 2015 ke 2021 itu 6 tahun dan umur ekonomis 8 tahun, jadi 8 tahun dikurangi 6 tahun sama dengan 2 tahun. Jadi 2 tahun dikali 25 juta sama dengan 50 juta ditaruh di nilai sisa buku fiskal awal tahun. Lalu selanjutnya kelompok bangunan, daftar aktiva terakhir itu permanen. Untuk bangunan permanen dibeli di tanggal 31 Desember 2013. Nah, di sini sama seperti yang tadi di kendaraan. Jadi diasumsikan penyusutannya itu sudah dimulai 2014 ya. Jadi di sini 1M dibelinya harga perolehannya 1M dibagi 20 tahun umur ekonomisnya, jadi 50 juta per tahun. Nah, karena di sini tadi diasumsikan di 2014 ke 2021 itu 7 tahun, jadi 20 tahun umur ekonomis dikurangi penyusutannya sudah dilakukan 7 tahun, itu sisa tahunannya jadi 13 tahun. 13 tahun dikaliin 50 juta sama dengan 650 juta. Untuk nilai sisa buku fiskal awal tahun di 2021. Lalu untuk metode penyusutan komersial dan penyusutan fiskalnya itu semuanya menggunakan metode garis lurus. Tambahan untuk penyusutan komersialnya 185 juta dari perhitungan penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Di sini sudah dijelaskan ya. Untuk persen produksi persenannya 10%, nilai residunya 50. Jadi contohnya harga perolehan 500 juta dikurangi nilai residunya 50 juta dibagi umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi umur penyusutannya itu 45 juta. Begitupun dengan nama bangunan lain-lainnya, sehingga jumlah penyusutan komersialnya 185 juta rupiah. Di lampiran selanjutnya itu dikerjakan di lampiran 6. Nah, di lampiran 6 ini isinya daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, itu tidak ada di soal, jadi tidak usah diisi. Lampiran kelima, di sini juga daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Pemegang sahamnya di soal tidak dijelaskan dengan rinci, namun ada pemiliknya yaitu Muhammad Zaki Al-Ghifari. Alamatnya Jalan Sri Kandi nomor 18 di Padang. NPWP-nya 01445553201000 dengan jabatan sebagai pimpinan. Lalu selanjutnya di lampiran 4 di sini dijelaskan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini untuk PPh finalnya itu ada hanya diisi di atas di sewa atas tanah dan bangunan. Ini dari soal. Dari soal di informasi tambahan dijelaskan poin ke-12 ada poin ke-10, sewa sebesar 25 terdiri atas sewa bangunan sebanyak 5 juta. Jadi untuk PPh final pasal 4 ayat 2 itu ada sewa bangunan.
5 juta ya. Tarifnya di sini 10% jadi 500 juta. Lalu di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada dividen 40 juta. Itu juga dari soal. Dari soal di sini dijelaskan di poin 12. Dividen 15 juta dari PT Adinda dan 25 juta dari PT Andalas. Diakumulasikan jadi 40 juta. 40 juta dividennya di sini ditulis. Nah, itu untuk lampiran keempat. Lalu selanjutnya di lampiran 3 dijelaskan kredit pajak dalam negeri. Di sini ada bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 22, 23, 26. Nah, di sini ada PT Putra Fajar. Di sini ada 2 pemotongannya ya dengan NPWP-nya 01166543220100 atas sewa dan penghasilan PPh 23 dengan objek pajaknya 12 juta dan 8 juta. Ini semuanya dikali 2% untuk sewa di PPh 23 itu jadinya PPh outputnya 240.000 dan 160.000. Dengan nomor bukti tidak ada. Tanggalnya tanggal 30 bulan 1 2021, alamatnya di Jalan S Parman nomor 10. Ini juga dari soal. Lalu ada impor PPh 22 yang tidak disebutkan nama pemotongnya atau pemungutnya, PWP-nya tidak ada. Objeknya 15.625 juta dengan PPh output 390.625 juta 5.000. Sama ini dari luar negeri ya, dari soal di sini dijelaskan di bagian ini. Penghasilan sewa tadi yang sini 12 juta, sewa peralatan pabrik sama sewa kendaraan 8 juta. Lalu ada PPh poin 11, PPh pasal 22 impor sebesar sekian. Lalu selanjutnya itu di lampiran kedua. Di lampiran kedua ini berisi rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, di sini dijelaskan nih. Untuk harga pokok penjualannya dari soal itu tidak dijelaskan persediaan awalnya berapa, persediaan akhirnya berapa, hanya HPP minus atau dalam kurung 14.654.879.000 rupiah. Di sini dari soal. Lalu biaya usaha lainnya di sini ada gaji dan upah 1,5 M sekian, biaya penyusutan dan amortisasi 169 juta rupiah, biaya sewa 197 juta rupiah, biaya piutang tak tertagih 654 juta rupiah, biaya royalti 273 juta rupiah, biaya promosi 297 juta rupiah, dan biaya lain-lain 616 juta rupiah. Nah, di sini ini dari rincian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini. Nah, jadi untuk semua karena hanya ada biaya gaji, untuk biaya gaji langsung ditaruh, untuk biaya promosi langsung dimasukkan, royalti langsung dimasukkan, sewa, kerugian piutang, penyusutan langsung dimasukkan. Lalu sisanya untuk biaya alat tulis, perjalanan dinas, listrik, makan, biaya materai, pajak, representasi, konsumsi, dan biaya lain-lainnya ini diakumulasikan menjadi biaya lain-lain. Nah, di sini totalnya biaya lain-lain itu 616 juta sekian. Jadi total untuk biaya keseluruhannya itu 3.212.362.000 rupiah. Nah, di soal itu tidak ditotalin berapa ininya. Di sininya masih hitung gitu ya. Nah, jadi saya coba hitung melalui Excel. Melalui Excel di sini totalnya di yang kuning ini 3 miliar sekian, sama dengan yang dari sini. Seperti itu. Lalu lanjutannya di sini ada biaya dari luar usaha itu 0. Jadi untuk semua akumulasinya ini kuning-kuning diisi otomatis minus 11.442.517.000 rupiah. Lalu lampiran ketiga
lampiran 1. Selanjutnya, nah di sini ada peredaran usahanya itu 20 miliar dari soal di sini laporan laba ruginya jelaskan penjualan 20 juta sekian. Lalu HPP-nya ya 14 sekian, laba kotornya 384 sekian. Nah, di sini kita isi di sini 1B, harga pokok penjualan minus 14 miliar dari lampiran 2 tadi. Biaya usaha lainnya juga 3,2 miliar sekian ini dari lampiran 2 tadi. Penghasilan neto dari luar usaha ini 31. Ini hasil dari 20 dikurangi minus 14 dikurangi 3, jadi 31 sekian. Lalu penghasilan dari luar usaha 65 juta. Ini diisi dari soal. Dari soal di sini disebutkan ya, di sini nih. Total pendapatan lain-lain 65 juta. Lalu biaya dari luar usaha tidak ada. Penghasilan netonya otomatis 31 miliar 513 juta 171 ribu rupiah. Nah, terus ada penghasilan untuk komersial luar negeri yang diisi otomatis dari lampiran 7 lampiran khusus 7A bisa dibuka. Nah, di sini berdasarkan soal di sini dijelaskan kalau ada pendapatan dari Kanada dan Singapura dari luar negeri untuk alamat dan nama pemotongnya yang tidak disebutkan dengan jelas ya. Dari Kanada itu bentuknya dividen dan dari Singapura bentuknya bunga. Untuk mata uangnya kalau di Kanada maka menggunakan dolar Kanada, dari Singapura menggunakan dolar Singapura. Nah, untuk penghitungan falasnya ini dihitung dari ini jumlah netonya 200 dibagi kurs KMK-nya 11.000 rupiah. 50 juta dibagi kurs KMK-nya 10 juta untuk Singapura. Kurs KMK-nya dapat dari mana? Dari peraturan ini. Nah, di sini peraturan nomor 19 tahun 2021 mengenai kurs KMK di tahun 2021 tersebut, karena ini SPT 2021. Nah, di sini untuk dolar Kanada 11.000 sekian dan untuk dolar Singapura di sini dolar Singapura 10.000 sekian. Jadi seperti itu perhitungannya. Nah, selanjutnya ini kurs KMK jumlah neto rupiah dibagi kurs KMK-nya dapatlah jumlah neto falasnya 17.435.5 rupiah. Sama seperti yang di Singapura juga 50 juta dibagi 10.000 sekian dapatlah 4.700 sekian. Lalu untuk perhitungan pajaknya di sini tadi kan di sini falasnya 17.000 ya, 17.000 sekian. Nah, ini tuh dikali tarifnya dari soal. Tarifnya dari soal ini itu di sini. Tarif atas laba usaha di Kanada 40%, bunga obligasi di Singapura 25%. Nah, dari dihitung. Jadi 17 ini 17.435 dolar Kanada ini dikalikan 40%, dapatlah 6.974 dolar Kanada. Sama seperti yang 4.765 dolar Kanada dikali 25% untuk Singapura ya. Berarti 4.765 dolar Singapura dikalikan 25%, jadilah 1.192 dolar Kanada. Untuk pajak terutangnya ini otomatis juga langsung terisi karena mengikuti ini aturannya. Lalu kredit pajak yang diperkenankan gitu atau diperhitungkan itu 80 juta dan 12.500.000. Jadi total kredit pajaknya 92.500.000. Lalu selanjutnya kita langsung lanjut lagi ke lampiran lanjut ya ke lampiran 2-nya tadi. Lampiran 1 dilanjut di sini. Tadi 250 juta. Jadi jumlah penghasilan neto komersialnya itu 31.777.187.183 rupiah. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak itu dividen tadi 40 juta. Lalu ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal di sini dilakukan dari poin pertama dari soal ya. Kita coba lihat. Di sini ada
biaya gaji dan upah, terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai 20 juta dan biaya pengobatan 51 juta sekian. Ini diakumulasikan, ditambahin karena itu nggak boleh jadi pengurang, jadi harus dikoreksi di biaya natura di 5C 25.465.000 rupiah. Lalu poin kedua, biaya perjalanan dinas, terdapat bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham senilai 596. Nah, di sini harus dikoreksi karena itu untuk keluarga pemegang saham, ditaruh di 5A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Lalu di poin 3, biaya promosi, terdapat sumbangan bencana alam. Nah, di sini harus dikoreksi juga karena itu nggak boleh jadi pengurang, 12 juta. Nah, karena di SPT nggak ada tempat pengisiannya langsung, jadi itu ditaruh di biaya penyesuaian fiskal positif lainnya di sini. Nanti mungkin ditambahi dengan biaya-biaya lainnya. Pajak 60 juta dikoreksi juga, ditaruh di sini di F5F, pajak penghasilan. Lalu di poin ke ini, biaya representasi yang ada di nominalnya ada di laporan laba rugi itu juga nggak boleh dijadikan biaya pengurang ya, karena nggak ada buktinya di situ. Di sini biayanya itu 65.798.000 rupiah. Itu harus dikurangi, itu ditaruh di biaya lain-lainnya karena tidak ada tempatnya langsung. Lalu ada biaya royalti, ini 273.465, yang ada buktinya cuma 225. Jadi harus sisanya tadi itu dikurangi atau harus dikoreksi seperti itu, karena itu nggak bisa jadi pengurang. Sekitar 48 juta lagi harus dikoreksi, itu ditaruh di laporan di bagian penyesuaian fiskal positif lainnya, diakumulasikan. Lalu selanjutnya itu ada piutang 60.500.000, itu dikoreksi, ditaruh di 5B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, itu 60 juta. Lalu totalnya tadi untuk yang 3 tadi, representatif, royalti, sama ada tadi biaya untuk sumbangan, itu diakumulasikan jadi 126.664.000 rupiah di sini. Jadi jumlah yang harus dikoreksi 275.877.000 rupiah. Lalu selisih komersial ini dari yang lampiran khusus 1A tadi 2,5 juta, selisih antara penyusutan fiskal dengan komersial. Lalu selanjutnya di lampiran induk lanjutan ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Di sini saya mencoba hitung melalui Excel. Di sini dapatlah sekian ya, 4.028 juta sekian yang saya taruh di sini. Lalu ada kompensasi kerugian 100 juta. Ini dari soal juga. Nih, di sini ada rugi fiskal 350, ada laba di 150 dan 100. Tapi masih ada sisa kerugiannya untuk 2021 yaitu 100 juta. Jadi penghasilannya 3M, ini juga otomatis terisi. Dan 93 juta ini adalah kredit pajak tahunannya yang saya hitung sendiri juga dari sini. Untuk pasal 23, 22, dan 24 dari Kanada Singapura, 93 juta sekian. Jadi ini juga terisi otomatis semuanya. Lalu selanjutnya di induk. Di sini dijelaskan untuk SPT tahunan atau SPT induk ya. Di sini disebutkan. Di sini nggak diaudit. Lalu lanjut saja di penghasilan neto fiskal. Diisi dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3 dengan nilai 31M. Ini terisi otomatis dari lampiran sebelumnya. Kompensasi kerugian fiskalnya 100 juta juga. Jadi dikurangi. Jadi 31,8 miliar.
Lalu di sini PPh terutangnya saya hitung sendiri, 4.122.012.190 rupiah. Menggunakan penghitungan sendiri. Di sini saya hitung di sini. Nah, di sini semuanya. Dari PKP dengan fasilitas itu dihitung dari batas dibagi penjualan dikali laba bersihnya. Lalu PKP yang tidak kena fasilitas, penjualannya 20M dikurangi PKP dengan fasilitas yang 265. Jadi dapatlah 19 miliar, sekian. Perhitungannya karena dia fasilitas, dapat fasilitas 50% dikali 22% dikali PKP dengan fasilitas, dapatlah 29 juta. Lalu selanjutnya 22% dikali PKP yang tidak kena fasilitas 19M sekian, dapatlah 4M sekian. Dikurangkan kredit pajak Kanada 200, Singapura 50 juta. Jadi PPh terutangnya itu 4.122.12.190 rupiah. Sini, lalu di sini kredit pajak dalam negeri tadi yang dari PPh 23 dan impor, PPh 22 790.000 sekian. Lalu kredit pajak luar negeri dari Singapura dan Kanada 92.500.000. Lalu dijumlahi 93.290 sama seperti yang sudah saya hitung di Excel tadi di sini. Perhitungannya sama ya semuanya di sini. Di sini juga sudah sesuai. Lalu di sini ada PPh yang dibayar sendiri. Pasal PPh 25 bulanan sebanyak 62 juta. Di sini juga diambil dari soal ya. Dari soal di sini dijelaskan kalau total angsuran PPh pasal 25 tahun 2021 sebesar 60 juta. Jadi ada total angsuran yang dibayarkan di situ 60 juta. Nah, di sini otomatis terisi. Jadi PPh yang kurang bayar ada 3.968.721.565 rupiah. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk tambahan mungkin di sini saya akan sedikit memberikan kompensasi kerugian fiskalnya ya. 100 juta itu dia ada di lampiran ini, di lampiran khusus 7A kalau tidak salah. Ya. Lampiran khusus 2A. Di sini dijelaskan kalau kompensasinya itu 100 juta. Ini anggap saja SPT tahunan 2021 ya. Jadi 2021 di sini, maka tahun berjalannya 2022 100 juta. Kembali lagi ke induk. Nah, inilah. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mungkin ada yang perlu diperbaiki. Saya menerima tanggapan untuk yang harus diperbaiki untuk kritik sarannya. Untuk kesimpulannya, pelaporan SPT tahunan PPh Badan melalui e-form DJP online merupakan langkah modernisasi administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak secara efisien, akurat, dan transparan. Dengan memahami ketentuan umum dan pengisian penyiapan dokumen pendukung dengan benar, serta mengikuti prosedur pelaporan sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari kesalahan pelaporan dan potensi sanksi pajak. Kedisiplinan dan kejujuran dalam pelaporan pajak mencerminkan kepatuhan dan integritas badan usaha dalam berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dan untuk pesan edukatif, laporkan SPT tepat waktu dengan data yang benar, karena pelaporan yang jujur bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk etika bisnis yang baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.